Oke, sekarang kita akan bahas untuk kisi-kisi UNBK. Kita masuk ke part yang kedua ya. Nah, di sini Miss mau bahas dua kisi-kisi dari 30 yang ada. Ingat kemarin di pertemuan selanjutnya Miss sudah bahas nomor 1 sampai 6. Nah, sekarang Miss akan bahas kisi-kisi yang nomor 7 dan 8 ya. Jadi nanti di kali ini kita akan bahas kisi-kisi yang nomor 7 dan 8. Oke. Silakan diperhatikan. Memang sengaja Miss kasih dua kisi-kisi dulu karena ya materinya cukup perlu untuk kalian pahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke kisi-kisi nomor 7. Kisi-kisi nomor 7 di sini dikatakan selisih tekanan hidrostatis nanti yang akan diberikan dengan stimulus gambar. Jadi nanti kalian akan diberikan soal mengenai tekanan hidrostatis, lalu kalian akan diberikan gambar atau mungkin tabel, dan kalian akan diminta untuk menganalisa bagaimana tekanan hidrostatis di tempat tersebut. Nah, kita akan berbicara mengenai tekanan hidrostatis ya. Kita review, ini materi kelas 8. Jadi tekanan hidrostatis itu apa rumusnya? P sama dengan Rho kali G kali H ya. P sama dengan Rho kali G kali H. Jadi P itu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu satuannya Pascal atau kalian juga bisa tulis dengan satuan Newton per meter persegi ya. Untuk Rho itu massa jenis benda atau massa jenis zat cair maksudnya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu kan tekanan pada zat cair. Jadi zat cair itu bisa menekan sesuatu benda yang masuk ke dalamnya. Nah, Rho itu massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Ya. Untuk G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi. Satuannya nilainya 10 meter per second kuadrat. Lalu ada H. Nah, H di sini sering diartikan sebagai ketinggian atau kedalaman ya. Kalau di sini H Miss tulis, tolong dipahami, H itu adalah kedalaman suatu benda ketika dia diukur dari permukaan zat cair. Ini penting ya. Kedalaman suatu benda diukur dari permukaan zat cair itu. Jadi nanti kalau kalian menghitung besarnya H, satuannya harus meter, kalian harus ukur kedalamannya dari permukaan zat cair. Oke? Seperti contoh pada gambar. Nah, ini. Jadi di sini diberikan contoh, misalnya ada ini ya, ada penyelam, ini namanya P1, P2 dan ini P3. Ada penyelam 2 dan ada penyelam 3. Nah, bagaimana tekanan hidrostatis pada setiap penyelam? Kalian bisa masukkan rumus tekanan hidrostatis, berarti nanti Rho dikali G dikali H. Hanya kedalamannya tergantung pada letak penyelam tersebut. Jadi kalau misalnya penyelam 2, P2, maka dia terletak pada kedalaman H2 karena diukur dari permukaan air. Sedangkan yang penyelam 3 terletak pada kedalaman H3 karena diukurnya dari atas permukaan air. Oke. Nah, hati-hati dalam mengerjakan soal ini sebetulnya cukup mudah, tapi seringkali nanti di soal HOTS ya, untuk soal HOTS mereka akan mengecoh. Jadi kita akan dikecoh dengan diberikan kedalaman tapi diukur dari dasar. Jadi kalau misalnya ini dasar laut, mereka seringkali memberikan soal, oh ya, ketinggiannya atau kedalamannya dari dasar laut itu sekian. Ini juga dari dasar laut itu sekian. Nah, yang kita pakai bukan dari dasar laut. Oke.
yang kita pakai diukur dari permukaan laut atau dari permukaan zat cair. Ya, paham ya? Nah, lalu untuk soal yang nomor 7 nanti biasanya kalian akan diminta untuk mencari selisih tekanan hidrostatis. Jadi, untuk mencari selisih berarti nanti kalian kurangi ya. Berapa selisih tekanan hidrostatis antara penyelam 2 dan penyelam 3? Maka caranya kalian cari dulu penyelam 3 pressure-nya berapa, penyelam 2 pressure-nya berapa. Lalu dari keduanya itu kita kurangi. Itulah yang namanya selisih tekanan hidrostatis. Paham ya sampai sini ya? Jika ada pertanyaan kalian bisa review lagi ulang, dilihat lagi videonya, dipahami konsepnya. Dan agar kalian bisa lebih mengerti, Miss akan bahas satu soal, contoh soal HOTS mengenai tekanan hidrostatis setelah ini. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Kita masuk ke contoh soal untuk tekanan hidrostatis. Ini Miss sajikan satu soal, ini termasuk soal HOTS ya. Jadi konsepnya mengenai tekanan hidrostatis, cuman cara penyajiannya sedikit berbeda. Oke. Nah, kita lihat soalnya. Sebuah tabung yang tingginya 50 cm berisi penuh dengan air, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. 4 ekor ikan dengan jenis yang berbeda terdapat pada tabung tersebut dengan posisi yang ditunjukkan seperti pada tabel. Jadi ada ikan 1, 2, 3, 4. Ini diukur posisinya dari dasar tabung. Ingat, ini masih pada dasar tabung ya. Jadi kalau dari dasar tabung, hati-hati, yang kita perlukan untuk mencari tekanan hidrostatis adalah ketinggian dari atas permukaan air. Jadi kalau misalnya ini tabungnya, gini ya, anggaplah ini tabungnya, ini diisi air 50 cm, lalu ikan 1 posisinya itu 8 cm dari dasar tabung, berarti dia itu berada di sini, ikan 1. Ini 8 cm ya. Jadi kalian bisa membayangkan ya, posisi dari bawah dari dasar tabung adalah 8 cm. Sedangkan yang kita pakai untuk mencari tekanan hidrostatis, kita memerlukan posisi ikan dari atas permukaan air. Jadi ketika diketahui tinggi tabungnya 50 cm, maka otomatis posisi ikan dari permukaan air adalah sebesar 42 cm. Caranya adalah 50 dikurangin 8. Ya kan? Nah, jadi kalau ini Miss tambahin satu kolom, Miss tulis posisi dari atas itu maksudnya dari permukaan ya. Kita isi jenis 1 posisi dari atasnya 42 cm. Ya kan? Jenis 2 berarti berapa? 50 kurangi 15, 35 cm. Jenis 3 30 cm. Jenis 4 50 kurangi 25 lagi, 25 cm. Nah, ini kita tahu sekarang posisi ikan jika dihitung dari atas permukaan air. Nah, dari sini kita bisa simpulkan karena rho air itu sama, ya kan? Ini kan satu akuarium berisi 4 ikan, ya kan? Ikan 1 di situ, ikan 2 ada di sini. Lalu ikan 3 dia ada di sini gitu ya misalnya ya. Lalu ada ikan 4 atau ikan 4 ternyata ada di sini. Nah, ikan ini berada di satu akuarium yang sama dengan air yang sama. Otomatis massa jenis sama semua, massa jenis air, ya kan? Jadi, untuk mencari yang namanya tekanan hidrostatis, kita tinggal melihat apa? Ya, kita tinggal melihat berapa
posisi ikan, berapa jauh posisi ikan jika dilihat dari atau jika diukur dari permukaan air. Otomatis kalau lebih jauh ya, semakin dalam posisi ikan dari permukaan air, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Ya, tekanan hidrostatis bisa dilihat dari posisi ikan jika diukur dari permukaan air. Dari sini kita bisa simpulkan, berarti yang paling besar P, yang paling besar itu berarti kan P yang paling besar adalah tekanan ikan 1. Kenapa? Karena ikan 1 42 cm. Lalu diikuti P2, tekanan ikan 2, lalu P3, dan yang terakhir P4. Ya kan? P4 ini adalah tekanan yang paling kecil. Oke? Bisa ya? Jadi nanti soal HOTS-nya akan seperti ini contohnya. Nanti kalian bisa melihat dari tekanan hidrostatis yang paling besar, lihatlah dari posisi ikan ketika diukur dari permukaan air. Jadi jawaban soal ini adalah yang mana? Ikan jenis 1 memiliki tekanan hidrostatis lebih kecil daripada jenis 4. Jenis 1 lebih dalam ya kan? Jenis 4 oh tidak, 1 salah. Ikan jenis 1 tekanan hidrostatis paling besar, betul. Jawabannya yang B. Ya kan? Jenis 2 memiliki tekanan hidrostatis lebih besar daripada jenis 1, salah. Yang D, jenis 3 tekanan hidrostatisnya setengah dari jenis 1, salah juga. Kecuali kalau yang jenis 3 ini kedalamannya 30, lalu jenis 1 60 misalnya. Nah, itu betul, setengah dari jenis 1. Tapi ini juga bukan, ya. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Oke. Sekarang masuk ke kisi-kisi nomor 8. Kisi-kisi nomor 8. Di sini kita akan diminta untuk mengerjakan soal mengenai keuntungan mekanik pesawat sederhana, ya. Tapi fokusnya, dia mengatakan fokusnya untuk menentukan kuasa. Kuasa itu adalah F, kuasa itu gaya yang harus diberikan pada bidang miring. Nah, ini sudah jelas kisi-kisinya mengatakan bahwa pesawat sederhana yang keluar adalah bidang miring. Otomatis kita dapat memfokuskan pembelajaran kita di bidang miring. Ya, kita akan review materinya. Ketika ada satu bidang miring digunakan untuk mengangkat suatu benda, menaikkannya dari bawah ke atas, ya kan? Maka ada W di sini. W itu adalah gaya berat. Bagaimana mencari gaya berat? W dapat dicari lewat cara M kali G, massa kali gravitasi, ya. Lalu di sini ada F. F itu adalah gaya atau bisa dibilang kuasa. Satuannya adalah Newton. Di sini juga ada S. S itu adalah panjang lintasan dari sini ke sini. Ya. S sama dengan panjang lintasan atau panjang lintasan bidang miring. Jadi panjang lintasan bidang miring itu S. Satuannya adalah meter. Lalu ada tinggi bidang miring. Tinggi bidang miring ini adalah H, ya. Jadi kita bisa dapat satu rumus, S per H sama dengan W per F. Kalau kita sama dengankan lagi, ini bisa sama dengan KM. Apa itu KM? KM adalah keuntungan mekanik, ya. Jadi bagaimana mencari KM? KM bisa dicari lewat cara S per H atau W per F. Kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan soal mengenai bidang miring. Oke. Dan kalian bisa menggunakan
rumus KM sama dengan S per H, atau KM sama dengan W per F, atau kalian gunakan dua ini, S per H sama dengan W per F, itu juga bisa. Ya. Sekarang kita ke contoh soal untuk kisi-kisi nomor 8 ya. Kita akan bahas. Jadi ini ada satu soal mengenai bidang miring. Kita lihat ya. Pak Wawan ingin menaikkan sebuah peti masanya 240 kg ke atas truk yang tingginya 1,5 meter dengan menggunakan papan kayu panjangnya 3 meter. Diketahui percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa gaya dorong minimal yang harus dikeluarkan. Nah, di sini gaya dorong itu yang dimaksud adalah F, gaya. Gimana kita bisa mencari F? Diketahuinya massa 240 kg, tinggi bidang miring ini H sama dengan 1,5 meter, panjang papan kayu ini S, ya dari sini ke sini, S sama dengan 3 meter, lalu gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan W per F, salah ketik, W per F sama dengan S per H, ya. W per F sama dengan S per H, seperti rumus bidang miring yang sudah kita pelajari. Namun karena kita belum tahu besarnya W, kita cari W sama dengan M kali G. W sama dengan 240 kali 10. W ketemu 2400 Newton. Lalu kita masukkan 2400 per F sama dengan 3 per 1,5. Kita bisa eliminasi, bagi 1,5 1, bagi 1,5 2. Lalu kita kali silang, 2F sama dengan 2400, F sama dengan 1200 Newton. Jadi gaya dorong minimal yang bisa dipakai adalah A, 1200 Newton. Oke. Oke, kita sekarang membahas soal yang selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya masih mengenai bidang miring. Kita lihat soal berikut ini, ya. Beberapa pekerja ingin menaikkan peti barang yang masanya 120 kg ke atas bak truk dengan menggunakan papan kayu seperti pada ilustrasi di atas. Jika percepatan gravitasi bumi yang bekerja pada peti barang sebesar 10 meter per second kuadrat, maka gaya dorong minimal yang harus dikeluarkan para pekerja agar peti barang dapat naik ke dalam bak truk adalah sebesar berapa? Oke. Dari sini kita dapat tulis apa yang kita ketahui, berarti massa peti tersebut berarti M sama dengan 120 kg. Lalu diberikan ilustrasi seperti ini, panjang lintasan bidang miring, ya. Panjang lintasan bidang miring yang ini adalah S. S sama dengan 2,5 meter. Lalu, apakah 2 meter ini? Ya, 2 meter ini panjang atau jarak dari ujung bawah lintasan sampai pada bagian di bawah truk, yaitu 2 meter. Oke. Nah, 2 meter ini sebetulnya tidak kita pakai di dalam rumus. Namun, di sini kita perlu mengetahui berapa ketinggian bak truk ini dari tanah. Oke, jadi 2 meter ini dan 2,5 meter kita bisa gunakan untuk mencari ketinggiannya, yaitu H. Berarti kita bisa gambar satu segitiga, ini siku-siku, ya kan? Ini 2 meter, yang ini 2,5
meter. Lalu kita diminta untuk mencari H-nya terlebih dahulu. Pakai rumus apa? Betul sekali, pakai Pythagoras ya. Berarti kalau kita hitung 2,5 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah H kuadrat. Kita kuadratkan. 2,5 kuadrat 6,25 sama dengan 4 ditambah H kuadrat. Pindah ruas, berarti H kuadrat sama dengan 2,25. Betul ya, karena 6,25 dikurangi 4. Lalu H sama dengan akar 2,25. Berarti kalau kita akar, nanti akan ketemu jawabannya 1,5 meter. Oke, nah jawaban 1,5 meter ini saya highlight warna kuning ya. Ini yang akan nantinya kita pakai untuk masuk ke dalam rumus ini untuk mencari gaya dorong minimal. Ya, berarti kita sekarang sudah tahu tiga besaran. Massa 120 kg, ada S. S itu panjang lintasannya 2,5 meter. Lalu kita bisa tahu H, tinggi truk sampai ke tanah. Berapa tingginya? 1,5 meter. Lalu sekarang yang ditanya, berapakah gaya dorong minimalnya? Kita bisa masukkan ke rumus yang tadi sudah kita pelajari. S per H sama dengan W per F. S-nya 2,5 per ketinggiannya 1,5 sama dengan berat. Nah, berat ini kita cari juga ya. Pakai marker merah. Jadi mencari berat ini. W sama dengan M kali G. Berarti W-nya sama dengan 120 dikali 10. Kita dapat W-nya 1200 Newton. Ya kan? Masuk di sini 1200 Newton per F. Bagi 0,5. 3 bagi 0,5 5. Kali silang. Berarti 5F sama dengan 3600. F-nya 3600 dibagi 5. Maka F ketemu ini dibagi ini 720 Newton. Jadi jawaban yang betul adalah C. Oke.